Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zahra Ramadhani dengan NIM D022236. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh pada kasus di Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama, kita dapat melihat pada artikel di sini. Menurut Denny Susanto, pada buku Etika Bisnis terbitan CV Tohat Media, alasan pentingnya etika bisnis ialah membangun reputasi dan kepercayaan, yang kedua mengurangi risiko umum, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan keempat menghasilkan keuntungan jangka panjang, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Pada artikel yang berbunyi PT Pos Indonesia beserta dasar pengelolaan layanannya yang baik, terbitan kuparan.com. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa salah satu contoh penerapan etika bisnis dapat dilihat pada bagaimana PT Pos Indonesia selaku BUMN yang telah cukup dikenal masyarakat di bidang jasa kurir, logistik, serta transaksi keuangan ini mampu bertahan sangat lama dan masih dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Semua itu tidak lepas dari cara PT Pos Indonesia yang mampu menerapkan layanan yang baik serta konsisten dari tahun ke tahunnya. Good corporate governance atau GCG merupakan salah satu dari sekian banyak pedoman etika bisnis yang dapat dijadikan acuan bagi setiap perusahaan yang ada. Adapun PT Pos Indonesia sendiri telah menerapkan pedoman GCG ini sejak lama dalam rangka meningkatkan pengelolaan layanan mereka secara profesional serta memaksimalkan nilai perusahaan mereka agar mampu bersaing secara baik. Itulah tadi pemaparan dari nomor 1 berdasarkan artikel yang ada. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Untuk pertanyaan kedua, kita dapat melihat pada artikel di sini. Di pertanyaan kedua terdapat artikel yaitu analisis kebocoran data pengguna Tokopedia dari sudut pandang etika bisnis. Artikel tersebut berisi beberapa bulan yang lalu terjadi kasus kebocoran data konsumen aplikasi belanja online Tokopedia. Dalam kasus ini, ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia, serta 7 juta data penjual per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual di situs dark web dengan harga jual sebesar $5.000 Amerika Serikat. Meskipun diperjualbelikan secara bebas, namun orang yang ingin mengunduh data tersebut harus menggunakan VPN karena data tersebut ada di server Amerika. Terhitung sudah ada lebih dari 50 pengguna sudah mengunduh data tersebut. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pebisnis untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang moral dan ekonomis yang layak. Pertimbangan-pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Strategi marketing yang dilakukan Tokopedia mengusungkan ide yang dapat menarik banyak perhatian publik.
dimulai dari menjadikan BTS, artis Korea ternama sebagai brand ambassador. Lalu Tokopedia juga kerap melakukan promosi melalui banyak influencer yang ada yang sedang naik daun. Yang selanjutnya, hal ini dapat menjadi sebuah pelanggaran sebab berdasarkan dasar etika bisnis dibutuhkan untuk membuat bisnis yang dijalankan lebih sustainable dengan dasar moral untuk menumbuhkan customer trust yang mana akan berefek pada loyalitas pengguna. Ketika terjadi kebocoran data, Tokopedia mungkin tidak lagi dapat dipercaya oleh customer dan akibat terburuk yang dapat dirasakan oleh Tokopedia adalah bisnis mereka dapat kehilangan kepercayaan pengguna. Untuk sanksi yang dapat diterima, mungkin ialah sanksi hukum dikarenakan negara ini adalah negara hukum dan pelanggaran ini sudah ada yang mengatur, yaitu Indonesia sudah memiliki peraturan pengguna mengenai hal berbentuk peraturan perundangan atau Permen nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Untuk pertanyaan 6, Dan untuk yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Untuk artikel dari pertanyaan ini yaitu ada di sini. Nomor 3, saya mengambil dari artikel yang berjudul Johnson & Johnson Indonesia, lanjutkan komitmen dalam mengutamakan aspek kesehatan fisik dan mental para karyawan. Pada judul artikel di atas menyebutkan bahwa perusahaan Johnson & Johnson mengutamakan aspek kesehatan fisik dan mental para karyawan di mana itu berarti perusahaan tersebut memberi perhatian lebih terhadap orang-orang yang bekerja di bawahnya. Pada artikel berbunyi, Johnson & Johnson secara konsisten bertindak berdasarkan komitmen berbasis kredo. Kesehatan dan kesejahteraan karyawan secara total di seluruh dunia, termasuk dari aspek mental, adalah prioritas utama dan mutlak bagi Johnson & Johnson di masa pandemi. Dengan demikian, diharapkan para karyawan dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan motivasi yang terus diperbarui selama bekerja dari rumah dan kantor, ataupun kombinasi keduanya tergantung situasi pandemi di masing-masing negara. Sejak awal pandemi, Johnson & Johnson telah bergerak untuk memenuhi kebutuhan kritis orang-orang di seluruh dunia, termasuk juga menjaga lebih dari 132.000 karyawannya agar tetap aman, sehat, dan produktif saat perusahaan berupaya mengembangkan vaksin yang terjangkau, aman, dan efektif, dan tersedia untuk publik secara nirlaba agar dapat digunakan saat darurat pandemi. Perusahaan Johnson & Johnson mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawannya di seluruh dunia selama pandemi COVID-19. Itulah tadi pemaparan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.